Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dan kita akan memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah yang diberkati ini Bapak Ibu. Mari kita sebelum kita datang memuji menyembah Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji menyembah-Mu. Kami percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Di dalam pujian penyembahan ada pemulihan yang akan terjadi atas setiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami dimanapun kami berada dalam ibadah online ini Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, mengalami lawatan-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih berkati ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Merendahkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hati kami, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu
duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita mengangkat suara kita, kita menyembah Dia, Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus kami sembah, kami muliakan. Mari kita mengagungkan namanya Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Dia, Raja segala raja yang bertakhta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Kami sembah, sebab Kau Raja, Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Saat ini kami memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Sekalipun mungkin kami terpisah oleh jarak ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau bisa ada di mana kami berada saat ini ketika memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan kami yang sedang sakit dan menyaksikan ibadah ini. Ketika mereka memuji menyembah Engkau, Tuhan menyembuhkan mereka juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu jangan dulu duduk. Mari kita tetap bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu ragu, sebab Dia adalah Allah kita. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu.
sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tinggi nama-Mu dipuji. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. mari bersama katakan dasar dari yang kuharapkan. Ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, Bersama Roh-Mu ku pasti menang. mari angkat tanganmu katakan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, Sorak
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap kami yang sakit disembuhkan. Karena kami percaya saat kami memerlukan Engkau, Engkau tahu ya Tuhan. Saat kami meminta kepadamu, Engkau tidak menutup telingamu kepada kami. Engkau mendengarkan setiap doa kami ya Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita mengimani lagu ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita Bapak Ibu, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau tahu apapun seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami boleh tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini, mari kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kita terbuka oleh kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya bahwa setiap firman yang kita dengarkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Allah akan mengerjakan sesuatu hal yang besar bagi setiap orang yang senantiasa percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Dan dalam sepanjang bulan ini gereja telah memberikan kita tema tentang keluarga. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai iman di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat definisi dari iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kepercayaan kepada Allah, ada ketetapan hati dan juga keteguhan hati. Nah, iman ini Bapak Ibu Saudara merupakan sebuah kepercayaan yang tetap, yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan atau memiliki ketetapan hati yang tidak mudah goyah. Itu adalah iman. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa itu arti iman yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, ini adalah ayat yang sangat-sangat familiar buat kita semua. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara ada di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah sangat menghafal atau mengetahui ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab memberikan definisi yang begitu dalam kepada kita tentang iman. Di sana dikatakan bahwa iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Sesuatu hal yang belum terjadi. Yang kita harapkan adalah merupakan sesuatu hal yang belum kita terima, tetapi kita berharap akan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah iman yang diberikan yang didefinisikan oleh Alkitab. Lalu kemudian yang kedua adalah bukti. Bukti adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat, sesuatu hal yang bisa kita raba, sesuatu hal yang bisa kita rasakan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa iman ini merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat sekalipun. Ya, terkadang kita memikirkan bahwa apa yang saya inginkan harus ada buktinya. Tetapi di dalam iman, tanpa kita lihat pun, itu adalah sudah ada buktinya, yaitu kita mempercayai Allah yang akan menjawab segala sesuatu yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Dasar dari yang diharapkan, bukti dari yang tidak terlihat, itu adalah iman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya, kita semua orang-orang percaya memiliki iman. Tetapi pertanyaannya adalah, iman yang seperti apa yang kita miliki? Nah, mari kita kembali melihat di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita beberapa pahlawan iman yang begitu luar biasa. Ya, Alkitab mencatat banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya sampai saat ini. Mari kita melihat yang pertama adalah Abraham. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Bapak Ibu Saudara, di sini Alkitab atau Ibrani, kitab Ibrani menuliskan salah satu pahlawan iman yang begitu luar biasa, yaitu Abraham. Ya, di sana dikatakan bahwa dengan iman Abraham taat
taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Kita perlu garis bawahi bahwa Abraham tidak mengetahui tempat yang ia tuju itu mau kemana. Ya, dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di sana. Abraham tidak mengetahui seperti apa lokasinya. Abraham tidak mengetahui tanah yang ia tempati itu subur atau tidak. Tetapi dia berjalan, dia percaya dengan iman, dia berangkat. Bapak Ibu Saudara, tanpa keraguan. Ya, lalu kemudian juga karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah dia di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, iman ya merupakan sesuatu perjalanan yang ditempuh tanpa harus mengetahui arah dan tujuan, bahkan tempat yang akan dituju. Abraham percaya, Abraham tetap hidup dan taat dan senantiasa melakukan segala sesuatu dengan iman. Lalu kemudian yang kedua, Nuh. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, di sana dikatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sama halnya dengan Nuh. Ya, Nuh ketika Allah memerintahkan dia untuk membuat baterah, ya, Nuh tidak mengetahui apa sih yang akan terjadi. Apa sih tujuan Allah? Apa sih maksud Allah dari semua ini? Ya. Tetapi Nuh dengan taat karena dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia mempercayai Allah. Apa yang Allah perintahkan kepadanya, dia lakukan karena dia percaya melalui iman yang dia miliki bahwa ada sesuatu hal yang terjadi yang sedang Allah rencanakan untuk masa depannya. Maka apa yang Tuhan perintahkan, Nuh melakukan persis apa yang Tuhan katakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupan orang percaya ketika hal itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian pahlawan iman yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23. Dan ini adalah yang menjadi dasar bagi kita pada hari ini atau tema firman Tuhan pada hari ini. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam sebuah keluarga dari Musa Bapak Ibu. Ya, Musa ini lahir dari kedua orang tua yang memiliki suku Lewi, Bapak Ibu Saudara. Ya, nama orang tua dari Musa adalah anak dari Amram, ya ayahnya, dan ibunya adalah Yochebed. Ya, Musa memiliki satu kakak laki-laki. Lalu kemudian dia juga memiliki satu kakak perempuan yang bernama Miriam. Ya, orang tua Musa berasal dari suku Lewi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana peristiwa ya pada saat itu ketika Musa lahir ya. Dan kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, orang tua dari Musa ini tidak terlalu banyak dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tetapi kitab Ibrani ya menempatkan mereka pada urutan-urutan pahlawan iman ya. Kita melihat bagaimana orang tua dari Musa ini memiliki iman yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kenapa mereka memiliki iman yang begitu luar biasa Bapak Ibu? Kalau kita melihat dari peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu terhadap bangsa Israel, ya, di mana bangsa Israel yang diam di negeri Mesir atau di tanah Mesir Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf mendapatkan pemberhentian terakhir bersama dengan nenek moyangnya, ya, maka bangkitlah raja baru di Mesir. Ya, lalu memerintahkan para pengawas kerajaan atau para pengawas negara pada saat itu Bapak Ibu Saudara untuk memaksa atau menindas orang-orang Israel. Ya, mereka harus bekerja begitu keras Bapak Ibu Saudara untuk bangsa Mesir.
Terjadi penindasan pada saat itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, namun orang Israel ketika ditindas, ya, bahkan mereka bukan semakin takut, mereka bukan semakin berkurang Bapak Ibu Saudara. Tetapi namun bangsa Israel semakin ditindas, semakin bertambah jumlahnya. Dan semakin berkembang, mereka sangat pesat Bapak Ibu Saudara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa janji Allah kepada bangsa Israel ini memang tidak pernah pudar. Selalu ditepati. Ya, di tengah-tengah tindasan yang dilakukan oleh Mesir terhadap orang-orang Ibrani pada saat itu, atau kepada bangsa Israel pada saat itu, mereka malah semakin berkembang Bapak Ibu Saudara. Mereka makin bertumbuh, jumlah mereka semakin bertambah, ya. Oleh sebab itu ketika raja melihat kondisi yang seperti ini, maka raja memerintahkan para bidan yang menolong persalinan terhadap perempuan-perempuan Ibrani untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir, ya. Tetapi bidan-bidan ini takut akan Allah dan tidak menuruti seperti yang diperintahkan oleh raja. Karena bangsa Israel semakin bertumbuh di tanah Mesir Bapak Ibu Saudara, maka timbullah kegelisahan di dalam hati raja. Ya, oleh sebab itu dia memerintahkan bidan-bidan yang menolong persalinan terhadap perempuan Ibrani untuk membunuh bayi-bayi, terutama bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi pembelaan Tuhan terjadi atas bangsa Israel. Justru Allah menaruh iman, menaruh roh takut akan Tuhan kepada bidan-bidan ini sehingga mereka tidak menuruti perintah raja. Mereka tidak membunuh bayi-bayi yang lahir dari perempuan Ibrani. Bapak Ibu Saudara, kondisi bangsa Israel yang tinggal di Mesir semakin mendesak, ya, semakin diperbudak dengan sangat-sangat menderita Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Ibrani, dan pada akhirnya, ya, raja memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang telah lahir, ya, melalui perempuan-perempuan Ibrani, ya. Setiap bayi laki-laki harus dimusnahkan. Nah, di tengah-tengah kondisi inilah, ya, lahirlah seorang bayi laki-laki dari perempuan Ibrani yang bernama Yochebed dan menyembunyikannya selama 3 bulan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi ini lahirlah Musa, ya. Lalu mereka melihat bahwa bayi ini sangat elok rupanya, ya. Oleh karena itu mereka menyembunyikan selama 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu dia ambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dan dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Bapak Ibu Saudara, ya, di tengah-tengah kondisi yang begitu mendesak, di tengah-tengah kondisi yang begitu tidak memungkinkan, bayi Musa lahir Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Musa lahir, ada sesuatu hal yang begitu spesial Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Musa lahir, ya, di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ke 3, di sana dikatakan bahwa seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Bapak Ibu Saudara, kenapa pada akhirnya bayi Musa ini disembunyikan oleh orang tuanya? Ada sesuatu hal yang istimewa. Di sana dikatakan bahwa bayi itu atau anak itu cantik, ya. Cantik dalam arti bahwa bukan seperti perempuan cantik Bapak Ibu Saudara. Tetapi cantik dapat diartikan di sini bahwa elok rupanya, menarik, menawan. Ada sesuatu hal yang menarik di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Mereka menganggap penampilan bayi yang sehat, tegap, dan menawan itu sebagai bukti bahwa Allah mempunyai maksud tertentu melalui dia.
Ya, orang tuanya mengamati bahwa anak itu cantik, bahkan lebih dari sekedar cantik, Bapak Ibu Saudara. Dia berparas bagus dan ia elok di mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan suatu kebetulan, ya, tetapi selain mereka memiliki iman, mereka memiliki pengharapan karena mereka melihat bayi ini memiliki sesuatu hal yang berbeda, ya, dari bayi-bayi yang lain. Dia telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah pada mulanya. Oleh sebab itu Allah menaruh iman di dalam hati mereka supaya mereka menyelamatkan bayi ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah-tengah penyelamatan mereka pun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap bayi itu. Ya, dia pada waktu Musa lahir, ya, dan ia elok di mata Allah sehingga dia disembunyikan dan diasuh selama 3 bulan oleh orang tuanya di rumah mereka. Allah mengizinkan mereka memelihara bayi ini atau Musa ini selama 3 bulan di rumahnya. Tetapi mereka tidak bisa lama-lama, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa lama-lama memelihara bayi ini atau melindungi bayi ini. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk menghanyutkan bayi Musa, ya, di sungai Nil, Bapak Ibu Saudara. Allah menaruh iman itu di dalam diri orang tuanya melalui kelahiran Musa. Musa dipandang sebagai bayi yang elok, memancarkan kemuliaan Allah, mukanya bersinar. Oleh sebab itu orang tua Musa semakin gigih mencari pemeliharaannya, sebab mereka memandang hal ini sebagai petunjuk perihal rencana Allah menyangkut diri Musa dan juga masa depan bangsa Israel. Ya, mereka melihat suatu pertanda tentang sesuatu yang besar dan membahagiakan untuk masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menolong mereka dan menaruh iman itu di dalam diri orang tuanya untuk menyelamatkan bayi Musa dari ancaman pembunuhan yang telah diperintahkan oleh Raja Firaun. Iman yang hidup dapat digerakkan sekalipun hanya dengan melihat suatu perkenaan ilahi yang sangat kecil di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Mungkin orang tua daripada Musa tidak memiliki pengharapan banyak. Mereka hanya mampu merawat bayi itu selama 3 bulan. Dan pada akhirnya mereka menyerah. Tetapi dengan tindakan iman, mereka menghanyutkan bayi itu di tengah-tengah sungai Nil, Bapak Ibu Saudara. Ya, petunjuk pemeliharaan Allah yang penuh dengan rahmat akan membesarkan hati orang-orang yang jiwanya bertekun mencarinya. Sekalipun harapannya sangat sedikit bahwa bayi Musa akan selamat, tetapi dari petunjuk yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah berikan kepada mereka, bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan selama 3 bulan mereka pelihara bayi Musa. Dan mereka senantiasa percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan ini pun akan Tuhan tolong pula, Bapak Ibu Saudara. Dan 3 bulan lamanya mereka menyembunyikan Musa di kamar rumah mereka, walaupun hal ini membahayakan nyawa mereka sendiri apabila ketahuan. Ya, tetapi di sana ia dipelihara dan dilindungi dengan cara menakjubkan. Sementara banyak bayi-bayi yang lain yang tidak berdosa yang dibantai oleh pasukan Firaun. Dan pada akhirnya Musa selamat dan menjadi kaki tangan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, iman seperti apa? Ya, iman seperti apa yang dimiliki oleh orang tua Musa ini? Sampai-sampai mereka punya tekad yang begitu bulat, tekad yang begitu kuat untuk menyelamatkan bayi Musa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat yang pertama. Yang pertama adalah iman yang dimiliki oleh orang tua Musa adalah iman yang dapat melihat rencana Tuhan terhadap masa depan Musa dan juga bangsa Israel. Ya, iman yang dapat melihat rencana Allah terhadap masa depan Musa dan juga masa depan bangsa Israel. Melalui tindakan iman dari orang tua Musa, pada akhirnya menyelamatkan bangsa pilihan Allah yang besar itu dari perbudakan dan membawanya keluar ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel.
Bapak Ibu Saudara, dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Musa melalui tindakan mereka menyelamatkan bangsa yang besar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa melalui Musa lah ketika Allah memanggil kembali Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir untuk dibawa keluar ke tanah perjanjian. Tindakan menyembunyikan selama 3 bulan adalah merupakan tindakan iman. Ya, mereka punya iman selama 3 bulan mereka pelihara, mereka sembunyikan sedemikian rupa sampai pasukan-pasukan Firaun tidak mengetahui hal itu. Dan ini juga merupakan tindakan iman. Bagaimana kalau ketahuan? Tetapi mereka senantiasa yakin bahwa Allah akan dan selalu menolong mereka. Tindakan membuat keranjang dari daun pandan dan menaruh bayi Musa merupakan tindakan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, tindakan menghanyutkan bayi Musa ke Sungai Nil adalah tindakan iman juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua Musa ini merupakan tindakan iman. Sekalipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka menghanyutkan peti itu yang berisi bayi Musa di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sungai. Ya, sungai yang tidak diketahui apa-apa saja penghuni di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Di situ banyak dipenuhi oleh binatang buas. Ya, atau mungkin hanyut dan tidak ada yang menemukan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, orang tua Musa dengan penuh keyakinan Musa akan diselamatkan. Dengan iman yang disertai dengan tindakan, itu sudah merupakan sesuatu tindakan yang begitu luar biasa yang mampu melihat rencana Allah terhadap bayi ini dan juga masa depan bangsa Israel. Segala sesuatu yang mereka lakukan adalah tindakan iman. Sekalipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekalipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Musa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Amram dan Yochebed yang ini kedua orang tua dari Musa memutuskan untuk membuat sebuah peti kecil dan mempercayakan nasib anak mereka ke dalamnya di bengawan Sungai Nil. Ya. Dengan semuanya itu jelas bahwa kelahiran Musa itu sudah merupakan suatu tindakan iman. Bahwasanya ia selamat adalah juga suatu tindakan iman. Musa memulai semuanya juga adalah merupakan tindakan iman. Dan Musa memulai semuanya dengan menjadi anak iman. Bapak Ibu Saudara, bukan suatu kebetulan putri Firaun datang dan mandi, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian tiba-tiba dia melihat peti lewat. Dan dia mengambil peti itu. Dan ketika dia membuka peti itu, dia melihat bayi Musa yang begitu cantik, yang elok rupanya, yang memancarkan kemuliaan Allah. Sehingga putri Firaun ini tidak tega, Bapak Ibu Saudara. Tidak tega membiarkan bayi itu hanyut. Ya, tidak tega membiarkan bayi itu pergi begitu saja, tetapi dia mengambil bayi itu, dia mengangkat bayi itu dari Sungai Nil, lalu kemudian dia membawa ke istana dan dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Tindakan yang sudah dikerjakan oleh orang tua dari Musa, ya, mampu menggerakkan hati putri Firaun untuk mengangkat Musa menjadi anaknya dan dipelihara di istana yang begitu istimewa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Musa, ya, mendapatkan hak yang begitu istimewa, ya, seorang bangsa Ibrani, ya, yang harus dihancurkan, yang harus dibinasakan, yang harus dimusnahkan dari bangsa Mesir. Tetapi Musa memiliki hak istimewa untuk menerima pendidikan di kerajaan, di dalam istana, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam istana pun Musa bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang berhikmat, anak yang bijaksana. Bahkan di sana dikatakan bahwa Musa yang memiliki pengetahuan jauh dibanding dengan anak-anak yang lain yang sebayanya di dalam istana, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga putri Firaun jatuh hati kepadanya. Dia sangat menyayangi Musa, Bapak Ibu Saudara, dan dia merawat Musa seperti anaknya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa iman itu berbanding lurus atau sejalan dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi bahwa
iman itu ya berbanding lurus atau sejalan dengan rencana Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang kita miliki ya itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah sejalan dan sebanding atau berbanding lurus dengan rencana-rencana Allah. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di sana dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab mencatat bahwa rencana yang Allah rancangkan di dalam kehidupan manusia itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dengan iman, ketika kita bertindak dengan iman, maka itu adalah tindakan yang sesuai dengan rencana Allah. Allah merancangkan setiap kebaikan-kebaikan kepada hidup orang yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah telah merancangkan masa depan yang baik kepada Musa. Allah telah merancangkan masa depan yang baik untuk bangsa Israel. Sebagai umat pilihannya, dia tidak akan pernah membiarkan begitu saja. Dia tidak membiarkan dibinasakan. Dia tidak membiarkan umatnya dihabiskan di muka bumi. Tetapi dia membuat umatnya semakin bertumbuh, semakin berkembang. Sampai menjadi bangsa yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Karena janji firman Tuhan atas mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang tua Musa mampu melihat rencana Allah dalam diri Musa karena iman mereka. Amin. Iman orang tua Musa bertumbuh dari pengenalan akan Allah dan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari mana iman dari orang tua Musa ini bertumbuh? Dari mana iman orang tua Musa ini muncul, Bapak Ibu Saudara? Tentu dari pengenalan akan Allah dan juga akan firman Tuhan. Mereka taat. Mereka takut akan Allah. Mereka mengasihi Allah. Oleh sebab itu iman itu timbul di dalam diri mereka. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Firman yang kita dengarkan mampu menimbulkan iman di dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan membangun iman kita. Itu akan memunculkan iman kita terhadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dengar setiap hari? Apa yang Bapak Ibu Saudara dengar setiap saat? Apa yang Bapak Ibu renungkan setiap pagi? Apakah renungan setiap hari? Atau mungkin hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara sesaat, ya. Jika kita merenungkan firman Tuhan, jika kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan itu, maka itu akan membangun iman kita setiap saat, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan tindakan. Kita juga perlu garis bawahi hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita pasti punya iman. Semua orang percaya berkata bahwa saya punya iman. Tetapi kalau iman itu tidak disertai dengan tindakan, maka iman itu juga tidak akan berguna, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti Yakobus berkata, ya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 di sana dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, tanpa tindakan, maka iman itu tidak akan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan dikatakan di situ pada hakikatnya adalah mati, tidak bisa digunakan, tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita kembali kepada peristiwa, ya, Musa diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tua Musa tidak melakukan tindakan penyelamatan perlindungan terhadap bayi Musa, maka bukan Musa lah yang akan menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Ya, mungkin orang lain.
Tetapi karena tindakan yang orang tua Musa lakukan, karena mereka memiliki iman, karena tindakan iman yang mereka lakukan, karena perbuatan iman yang mereka lakukan, maka terjadilah rencana Allah atas kehidupan Musa dan juga bangsa Israel. Ya, saya bisa katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa iman yang disertai dengan tindakan akan menghasilkan mukjizat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah iman dan bertindaklah sesuai dengan iman itu, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan, maka engkau akan melihat mukjizat di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tangga keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi iman dan tindakan bekerja bersama-sama dalam mewujudkan atau menyatakan mukjizat terjadi atas orang-orang yang percaya. Amin. Orang tua harus melihat bahwa setiap anak memiliki masa depan yang baik. Ya. Kita harus peka sebagai orang tua Bapak Ibu Saudara dengan iman kita. Setiap anak-anak yang kita miliki, setiap keluarga yang kita miliki, dengan iman kita percaya bahwa mereka memiliki masa depan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah memiliki iman nih. Nah apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Jadi tindakan yang perlu dilakukan oleh keluarga atau orang tua Bapak Ibu Saudara, yang pertama, menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Ya, kita bekerja, menyediakan segala keperluan mereka. Lalu kemudian mendoakan mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anak Bapak Ibu Saudara di rumah. Ya. Kalau engkau mau melihat masa depan anak-anakmu berhasil, memiliki masa depan yang cemerlang, memiliki masa depan yang baik Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang doakan mereka satu persatu. Perkatakan perkataan-perkataan yang baik kepada mereka. Perkatakan perkataan-perkataan yang mendukung mereka. Perkatakan perkataan firman Tuhan atas mereka. Ya, mengajari anak tentang hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, menjadi figur atau contoh atau model yang baik dalam keluarga yang dapat dicontoh oleh anak-anak. Lalu mengarahkan dan mendukung anak pada kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jangan menarik mereka. Ya, orang tua mendukung setiap cita-cita anak, bukan memutuskan cita-cita mereka, bukan melarang mereka terhadap rencana atau cita-cita mereka. Ya, kita perlu mendukung mereka. Ya, kita terus memberikan kata-kata atau dorongan positif, bukan dorongan-dorongan negatif. Ya, bukan menghakimi mereka. Ya, atau bukan mengutuk mereka, tetapi kita memperkatakan perkataan firman Tuhan, kata-kata berkat. Ya, sehingga anak-anak ini ya akan mampu melihat dan menggapai rencana Allah, sehingga rencana Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mendoakan, mendukung anak-anak kita, keluarga kita. Jika kita bisa melihat, jika kita ingin melihat keluarga kita diberkati oleh Tuhan, jika kita ingin melihat keluarga kita memiliki masa depan yang baik, dengan mata iman kita, kita memandang, kita pasti punya masa depan yang baik. Anak-anak kita pasti punya masa depan yang cerah. Keluarga kita akan pasti punya masa depan yang bahagia Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita juga perlu bertindak dalam hal ini, melakukan sesuai dengan rencana dan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mendukung anak kita di dalam segala sesuatu. Dan kita terus mendoakan mereka kalau kita ingin melihat mereka menjadi anak-anak yang sukses dan menjadi anak yang takut dan mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang kedua ya, poin yang kedua, iman seperti apa yang dimiliki oleh orang tua Musa ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah iman yang mengalahkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kondisi pada saat itu, ya, kalau kita melihat dalam Keluaran, ya, pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara, di situ di mana raja memerintah, ya, untuk membunuh setiap bayi-bayi yang ada Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi iman dari orang tua Musa ini Bapak Ibu Saudara mampu mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada.
Ya, menangnya iman mereka atas ketakutan mereka. Mereka tidak takut terhadap perintah raja. Sekalipun raja sudah memerintahkan bahwa seluruh bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel itu harus dimusnahkan, harus dibunuh. Tetapi mereka dengan berani menyembunyikan bayi Musa di dalam rumah mereka selama 3 bulan. Ya, tanpa memikirkan konsekuensi atau bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka. Mereka rela untuk, bahkan ketika ketahuan, mereka mungkin rela untuk dibinasakan satu keluarga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi, iman mereka mengalahkan ketakutan mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak takut terhadap perintah raja. Sesungguhnya suatu perintah yang jahat dan kejam bahwa semua bayi laki-laki Israel harus dimusnahkan supaya nama Israel punah dari muka bumi. Ada sebagian orang yang harus membahayakan nyawa mereka, orang tua mereka, ya, harus membahayakan nyawa mereka demi menyelamatkan Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan tetapi mereka tetap bertekad untuk melakukannya, ya. Mereka tidak takut, Bapak Ibu Saudara, karena mereka percaya iman yang mereka miliki bukan iman yang sekedar saja. Tetapi iman yang mereka miliki adalah iman yang kokoh, iman yang kuat, karena mereka percaya akan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu bahwa perintah raja itu jahat dan juga bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya, dan juga dengan hukum alam, ya. Iman adalah penawar ampuh melawan ketakutan yang memperbudak manusia. Karena iman menghadirkan Allah di dalam hidup setiap orang yang percaya dan menunjukkan bahwa betapa hebatnya Allah di dalam setiap pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara. Orang tua Musa dengan berani mempertaruhkan nyawa mereka agar mereka dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati Raja Firaun, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka taat, mereka tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Allah telah menaruh iman itu di dalam diri mereka, dalam hidup mereka. Mereka melakukan dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga keselamatan terjadi atas Musa dan juga kepada bangsa Israel secara umum, Bapak Ibu Saudara. Ya, tindakan mereka, ya, itu berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Kita pun dapat bertindak dengan berani jika kita mau mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 56 ayat 12 berkata, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Bapak Ibu Saudara, ketakutan apa-apa saja yang sedang saudara hadapi saat ini, percaya dengan iman bahwa ketakutanmu bukan sebuah ketakutan yang bisa menguasai dirimu ketika engkau memiliki iman. Tetapi milikilah iman, percaya kepada Allah, maka ketakutanmu akan terkalahkan. Oleh sebab itu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, maka Allah akan bertindak sesuai dengan rencana-rencananya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita senantiasa memiliki iman yang kokoh, iman yang bertumbuh, iman yang kuat dalam Tuhan, sehingga kita mampu melihat rencana-rencana Allah terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di dalam rumah tangga kita, terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini akan menolong kita untuk terus menghidupi iman kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya hati kita senantiasa diubahkan dan cara pandang kita akan diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan setiap saat. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang perkasa, Allah yang begitu luar biasa menolong kami. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman yang telah kami dengarkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur dan juga boleh bertumbuh
dan menghasilkan buah. Dan Tuhan, kiranya Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mempraktekkan iman kami kepadamu, sehingga iman kami senantiasa menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, yang tidak dikalahkan oleh ketakutan-ketakutan, tetapi iman kami, iman yang menang atas setiap ketakutan-ketakutan kami, dan iman yang mampu melihat masa depan yang sudah Tuhan rencanakan, iman yang mampu melihat rencana-rencana Allah di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa kami juga Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang akan terus memberkati bangsa dan negara kami. Bahkan dalam kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, kami bersyukur ya Tuhan buat kondisi COVID-19 yang semakin kondusif. Tuhan, kami terus berdoa kiranya juga Tuhan yang akan terus memberkati, Tuhan yang akan terus menyertai, bahkan memulihkan bangsa kami secara khusus Tuhan. Pulihkan secara ekonomi ya Bapa, sehingga bangsa kami senantiasa selalu dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya berkati seluruh pemerintahan yang ada. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Kota Batam. Kiranya juga pemulihan terjadi atas Kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan perekonomian, perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah tutup ya Tuhan selama pandemik. Tuhan, berkati kembali sehingga mereka boleh beroperasi kembali. Dan semakin banyak orang-orang atau masyarakat di Kota Batam yang mulai memiliki pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, secara khusus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, GSCA, Bethesda Ministry dan juga Anugerah Ministry. Tuhan, berkati mereka, berkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka. Kiranya berkat Allah akan terus tercurah atas mereka senantiasa. Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara mereka yang sedang bergumul akan pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan ya Tuhan. Ketika mereka mulai mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan dan bukakan jalan keluar bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah yang akan terus memenuhi setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa, kami juga Tuhan berdoa secara khusus ya Tuhan, buat rencana Gereja GSCA Bethesda Ministry untuk membeli sebidang tanah dan juga untuk membangun gereja Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat setiap proses yang sudah terjadi. Dan kami terus berdoa untuk proses-proses selanjutnya. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati ya Bapa. Sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga pembangunan dan pembelian tanah ini boleh berjalan dan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan. Berdoa buat setiap dana-dana yang kami perlukan Tuhan. Kiranya Tuhan yang sediakan. Kami sungguh mempercayai bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan setiap keperluan, setiap dana yang diperlukan untuk membangun gereja GSCA Bethesda Ministry. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini ibadah kami Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Allah yang akan menyertai kami, sukacita dan damai sejahtera Allah yang senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita, mari kita angkat tangan kita, mari kita terima berkat. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dan kita memuji, mengagungkan Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, layaklah segala bangsa. Mari kita agungkan Tuhan bersama-sama. Layaklah segala
Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Shalom.